Beberapa kali ngobrol sama owner brand, selalu ada aja cerita unik di balik produknya. Ada yang mulai dari iseng, ada juga yang serius ngejar mimpi. Kali ini, aku bakal ketemu sama brand pakaian condong ke techwear yang bold, ada sentuhan anime, nuansa Japanese, dengan energi yang kencang. Penasaran bakal dapat insight apa ya kali ini? Nah, teman JNE, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama owner dari brand apa. Tapi sebelumnya, Disha mau ngasih tahu, jangan lupa untuk teman JNE gabung daftar menjadi member JLC. Karena yang daftar sekarang itu bisa ngedapetin e-voucher ongkir senilai Rp50.000. Dan nanti kumpulin terus poinnya, bisa langsung ditukerin poinnya dengan ada yang pertama, ada barang elektronik, ada juga voucher belanja, dan juga ada tiket liburan. Daftarnya gimana? Nih, daftar sekarang juga di bawah sini. Dibuka langsung di jlc.jne.co.id. Oke, kita udah mau sampai nih. Let's go. Tada! Sekarang kita udah sampai di Kremlin. Dan kira-kira kita bakal ngobrol apa aja sih sama owner dari Kremlin hari ini ya. Ngobrolin seputaran tentang perjalanan suksesnya Kremlin itu seperti apa. Disha. Ya? Kak Asep, apa kabar? Baik, Sehat ya Kang? Sehat. Kang, gimana? Udah siap untuk ngobrolin kira-kira perjalanan sukses Kremlin itu seperti apa? Siap dong. Boleh ya? Boleh dong. Kita boleh izin masuk langsung di Masuk dalam? aja, kita ngobrol dalam. Siap. Ayo. Teman JNE, sekarang kita udah bareng sama Kang Asep, owner dari Kremlin. Nah Kang, aku kan udah sering banget ya lihat Kremlin seliweran di media sosial, baik itu produk ataupun kolaborasinya. Tapi sebelum jauh lebih kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh bisa diceritain nggak Kang, mula lahirnya Kremlin, ini gimana ceritanya? Ya, Kremlin ini sebetulnya berdiri 2011 ya, berarti udah 14 tahun ya. Wow, 14 tahun. Kalau udah jadi anak tuh SMP ya Kang? SMP sebetulnya, masa remaja. Udah remaja, bener. Sebetulnya ya, hanya singkatnya sih 2011 itu hanya bertahan sekitar 2 tahunan lah ya. 2 tahun, kita off dulu. Kemudian singkat cerita, kita ketemu lagi pada saat COVID. Iya, COVID setahun sebelum COVID selesai ya. Karena COVID ini nasional, sehingga kita berpikir yang lagi naik daun itu waktu itu penjualan secara online. Online, betul. Gitu. Jadi kita coba bikin Kremlin, naikin lagi, dihidupin lagi, dan alhamdulillah niatnya cuma iseng buat ngisi kekosongan saja, tapi sekarang jadi ya alhamdulillah jadi yang utama, nyari duitnya di situ. Luar biasa gitu. Loh ya. Jadi di saat COVID ya bisa dibilang ya. Ya setahun sebelum COVID selesai lah ya. Tapi aku penasaran banget, kenapa dinamainnya adalah Kremlin? Kremlin ya. Kremlin ini inspirasinya dari salah satu kota di Rusia. Gitu. Salah satu kota di Rusia yang memang kita tahu semuanya Kremlin ini adalah salah satu pertahanan yang terkuat lah ya di Rusia atau di dunia gitu. Sehingga ini kita bilang sebagai fortress atau misalnya benteng. Jadi si Kremlin ini kita berharap bagaimanapun juga terpaan dari luar, dari mana gitu, kompetitor kita akan tetap kuat karena benteng kita kuat. Nah, kalau misalnya yang ngebikin Kang Asep yakin buat seriusin brand ini apa Kang? Dan kenapa akhirnya diputusin Kremlin ini tuh style roots-nya techwear gitu? Sebetulnya awal kita bikin konsep Kremlin ini di online store itu sebenarnya bukan ke techwear sebetulnya. Tapi kita itu dulu punya satu pemikiran atau misalnya gagasan atau ide itu kita pengen bikin ngangkat tema Jepang sebetulnya. Waktu itu pertama kali kita keluar artikel itu namanya Mythology of Japan. Itu ada kurang lebih sekitar 5 atau 6 artikel lah kurang lebih. Itu baru t-shirt sama hoodie aja gitu. Cuman apa yang membedakan dengan brand yang ini waktu itu kita ada yang namanya unsur edukasinya. Yang namanya mitologi itu apa sih sebenarnya. Sehingga begitu kita bikin artikel itu gambarnya, setiap kita penjualan itu ada yang namanya booklet atau misalnya kayak kita cetak buku kecil gitu.
tentang menceritakan tentang gambar yang ada di t-shirt itu atau di hoodie itu. Misalnya Onimusa, apa sih Onimusa itu? Itu ada tuh. Ada semuanya. Juga. Jadi semua artikel sehingga teman-teman yang konsumen Kremlin itu akhirnya pada beli 1, 2, 3, akhirnya sampai 5 yang mereka beli. Sesi berikutnya itu kita nyambung ke mitologi Yunani kalau nggak salah, Greek ya. Yunani, kemudian mitologi Cina dan lain sebagainya. Akan tapi ya sampai akhirnya kita memutuskan ke techwear gitu. Tapi tidak lepas semua artikel yang dibuat di Kremlin itu tidak lepas dari benang merahnya itu Japanese art style. Jadi semuanya juga mau techwear, mau entar itu jadi artikel riding gear seperti sekarang ada riding gear, tapi tidak nggak lepas dari yang namanya Japanese art style. Gitu ceritanya. Kenapa ide itu bisa terbentuk dari mana, Kang? Ide kayak gitu? Idenya sebetulnya sih hanya obrolan-obrolan aja ya. Diawali dari obrolan. Obrolan aja kita sama desainer, sama tim kita. Mau kemana ya larinya ya gitu. Cuman kan kalau misalnya orang lain ngikut-ngikut, lagi rame Jepang, lagi rame apa, ikut ke situ. Tapi ya karena Kremlin ini stylenya sudah memang Japanese banget. Artikel kita yang akan kita buat ke depannya, pengembangannya tetap basicnya harus ada unsur Jepangnya. Begitu. Pokoknya unsurnya Jepang aja ya. Ya, walaupun basicnya sebetulnya nggak nyambung. Banyak pertanyaan gini loh. Kremlin itu kan Rusia. Iya. Betul kan? Semuanya itu ngobrol ke Rusia gitu. Tapi kenapa ya ujung-ujungnya kenapa jadi Jepang semua? Gitu kan? Banyak itu pertanyaan ke saya. Di beberapa pertanyaan itu saya jawabnya simpel aja gitu. Yang penting mah jadi uang buat saya gitu kan. Yang penting mah cuan. Yang penting cuan, ya, betul. Yang penting cuan. Begitu. Kang, aku juga kan dengar ada Heroes juga ya. Nah itu apa, Kang? Heroes itu? Sebetulnya kalau misalnya produk yang Heroes menurut saya pribadi ya, yang apa istilahnya yang pertama kali bikin Kremlin jadi seperti itu boom lah gitu ya. Intinya itu ada satu jaket, jaketnya namanya artikelnya Nova. Nova itu kita terinspirasi dari luar angkasa lah, atau space ya. Itu kenapa kita nggak feeling? Karena itu warna putih. Jaket warna putih, orang mau pakai siapa sih warna putih gitu kan? Orang mau pakai motor, pakai itu cepet kotor kan? Kemudian di luar ekspektasi kita, si jaket itu luar biasa boomingnya gitu. Bahkan itu kita udah berjalan berapa ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Jaket itu ada sampai sekarang itu masih termasuk 3 penjualan terbaik. Termasuk gitu. 3 penjualan terbaik. Betul, di Kremlin ya, di artikel jaket ya, itu masih 3 penjualan terbaik itu. Dari sini kita nyoba, ternyata dia trendsetter ya. Si Kremlin itu dia trendsetter jaket-jaket warna putih gitu di Indonesia gitu. Jadi orang pada berani bikin jaket warna putih dan memang itu kenyataannya seperti itu. Bahkan Kremlin ini dengan artikel yang ini tanpa promo ya, maksudnya kan sudah banyak yang istilahnya dari segi model diikutin sama orang, di black market sama orang. Akan tetapi alhamdulillahnya karena kita mungkin pionirnya ya, sampai detik ini jaket masih tidak tergoyahkan oleh black market itu yang dijual pasaran jauh lebih murah lagi gitu. Tapi ya tetap sampai detik ini masih bagus itu penjualannya. Ini gitu. Teman JNE juga kayaknya pengen dapetin produknya ya. Harus. Yang Heroes itu ya. Harus mau dong. Ya. Nah, ini buat teman JNE yang mau dapetin produk Heroes-nya Kremlin dengan cuma-cuma itu pantengin obrolan kita sampai akhir karena akan ada giveaway di akhir acara. Ya Kang ya. Jadi 3 orang yang beruntung akan dapetin produk Kremlin gratis ya, dan jangan lupa di follow dulu semua akun sosial medianya JNE ID dan Kremlin Clothing ya, ada di bawah sini. Nah di sini follow Instagramnya di @jne_id, TikTok di @jne_id dan YouTube di JNE ID, Instagram dan TikTok di @Kremlin Clothing. Kan Kremlin ini udah 14 tahun ya? 14 tahun 14 kalau tahun secara resminya ya. Tapi kalau online shopnya baru 4 tahun ya. Nah ini kan pasti kompetisi, kita bisa lihat brand lokal ini kan lagi kenceng-kencengnya banget ya Kang ya. Nah menurut Kang Asep sendiri, tantangan paling berat dalam membangun brand lokal di tengah kompetisi sekarang ini apa? Ya kalau sebenarnya kalau kita pribadi Kremlin menganggap teman-teman brand lokal yang itu nggak ada kompetitor sebetulnya. Semuanya kita bareng-bareng
Dan memang nggak ada yang istilahnya saling menjatuhkan, nggak sih. Memang semua teman-teman ini kreatifnya luar biasa gitu. Yang membedakan itu hanya memang dari ya kreativitas timnya kita aja sih. Kemudian yang kedua, kalau ditanya istilahnya tantangan paling beratnya itu apa? Sebenarnya bukan datang dari brand fashion sebetulnya, tapi datangnya itu dari apa? Thrift salah satunya. Gitu. Kemudian persaingan barang impor itu yang memang pemerintah sampai saat ini belum saya pribadi itu belum melihat impact yang buat brand lokal itu bisa maju terus gitu kan. Oke, jadi kalau ngomongin brand fashion itu udah dianggapnya ya udah bukan pesaing ya. Bukan. Berarti kalau kolaborasi juga udah sering kan? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Kalau ngomongin kolaborasi nih, di antara semua kolaborasi yang dilakuin sama Kremlin, kolaborasi mana yang paling berkesan dan punya impact buat Kremlin? Yang paling berkesan banget dan bisa bikin Kremlin naik gitu, itu adalah kolaborasi dengan Valorant. Oke. Itu Valorant Riot Games ya. 2022 betul. Oke. Dan memang kita nggak pernah nyangka kita bisa kolaborasi dengan Riot Games atau teman-teman biasa kenal dengan Valorant gitu ya. Itu kaget luar biasa, kita di DM, bukan kita menawarkan diri. Merekanya yang ngehubungin kami, mereka menghubungin kami. Oh. Kami juga kaget waktu ini serius apa enggak gitu kan. Iya. Ternyata memang ada kompetisi desain dulu waktu itu. Oke. Dan Indonesia diwakili oleh Kremlin. Jadi nggak langsung tuh waktu itu. Gitu ceritanya. Oke. Dikompetisikan desain kita, kemudian ada Jepang, ada Malaysia, Singapura, India, Korea, kalau nggak salah ada beberapa lagi ya. Dan desain kita itu alhamdulillah lah terpilih untuk masuk ke kolaborasi perwakilan Asia. Keren banget ya. Luar biasa. Jadi itu yang memang bagus ya. Dan di Agustus 2022 itu akhirnya launching di Los Angeles ya. Los Angeles kita bikin kolaborasi hoodie ya. Hoodie warna putih juga lagi. Warna putih. Jadi mungkin putih itu Kremlin banget ya Kang ya. Jadi warna favorit saya sekarang ya. Karena mungkin Kremlin itu ownernya putih bersih, suci gitu ya, hatinya gitu baik gitu ya. Masya Allah. Terus selain itu ada lagi Kang? Ada lagi, kita ada kolaborasi dengan Never to Levi's, kemudian ada sama EVOS ya, kemudian ada Alkaline, ABC Alkaline, LA Bold ya, LA Bold, Bold Riders, kemudian ada lagi kita kolaborasi dengan RC Motor Garage, dan banyak sih ya kita kolaborasi, memang lagi banyak yang akan digarap lagi. Dan tahun ini, penutup akhir tahun, yang luar biasa ini, bocorannya itu bukan bocoran sih, memang udah ya. Udah di-spill ya. Tinggal launching aja sebetulnya. Tinggal launching. Apa tuh, kita kolaborasi Kremlin X Hot Wheel International. Wow. Gitu. Itu insya Allah launchingnya di Desember sekarang. Bulan depan. Oh, bulan Desember sekarang. Oke. Nah, ini buat teman JNE yang mau lihat koleksi kolaborasi dari Kremlin, itu bisa banget cek websitenya Kremlin ya Kang ya. Dan teman JNE bisa dapetin voucher ongkir kalau belanja produk Kremlin di website dan juga sosial medianya sampai tanggal 18 Desember 2025. Gitu ya Kang ya? Betul. Oke. Nah, balik lagi nih Kang Asep. Pernah nggak sih ngalamin ada di titik jatuh yang rasa-rasanya ini kayak pengen bikin nyerah gitu Kang? Ya, selama ngejalanin Kremlin ini. Gimana cara bangkitnya? Saya rasa karena pola bisnis Kremlin ini dan pola bisnis saya sudah mulai bergeser, nggak hanya mencari lagi semata-mata tanda kutip duit gitu kan, tapi kita bagaimana kita maju bareng bersama karyawan. Jadi saya sebenarnya nggak ada titik lelah atau misalnya ada menyerah, nggak ada sih sampai sekarang gitu. Jadi konsepnya kita maju bareng bersama seluruh tim kita, karyawan kita bareng-bareng. Jadi contoh kasus adalah bagaimana ini maju barengnya itu bahwa semua karyawan Kremlin itu kita setiap tahun itu kita insya Allah kita berangkatkan umroh. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ada bonus buat semua karyawan itu kita berangkatkan umroh. Setiap tahun misalnya ada bonus kendaraan buat mereka juga. Ada yang kita istilahnya ada yang mau nikah kita bantuin nikahnya juga gitu kan. Kang, mohon maaf ada loker nggak di sini nih Kang? mau dong gabung. Nah gitu. Jadi intinya ya itu dia yang membuat Kremlin tambah maju itu bukan kehebatan kami atau tim, tapi mungkin doa-doa dari seluruh tim. Doa dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, mungkin dari orang tuanya yang memang istilahnya mendoakan Kremlin secara
khusus gitu. Nah, ini luar biasa loh Kang Begitu. Asep ini ya. Jadi nggak melulu soal uang ya Kang Ya, tapi ya ada hal lain di balik itu betul. ya. Yang Bagaimana makanya, kita bisa membuat diri kita itu bermanfaat semua orang, terutama dalam hal ini bagaimana Kremlin ini bisa bermanfaat buat semua orang, dan memang selalu satu lagi ada CSR-nya Kremlin ini. Alhamdulillah. Jadi sebagian mungkin banyak orang yang nggak tahu nih, saya bercerita sekarang nih. Apa tuh Kang? Jadi ini spesial ya JNE ya. Iya. Dari sebagian omset Kremlin ini, gitu. Yang jadi teman-teman yang belanja ke Kremlin ini, insya Allah mudah-mudahan pahalanya dapat juga semua. Bahwa sebagian omset kita itu setiap bulannya disalurkan untuk anak-anak yatim piatu, dan kita punya rumah tahfiz Wah, Masya Allah. Quran, ada pondoknya, pondok laki-laki dan pondok perempuan ya. Jadi ada santri laki-laki, santri perempuan dipisahkan, dan setiap bulannya itu kita selalu memberikan kebutuhan mereka gitu. Nah Kang, berarti kan kalau belanja di Kremlin itu pahalanya dapat, kerennya juga dapat, ya kan? Makanya nih buat para teman JNE ya, dan juga tentunya kan kalau Kremlin ini adalah member JLC juga ya. Betul. Makanya transaksi belanja yang banyak. Nah, ini buat member JLC ya. Ayo tingkatin terus transaksinya ya. Ini dari tanggal 1 September 2025 sampai 28 Februari 2026 akan ada yang namanya JLC Race dengan banyak hadiah menarik seperti 2 unit mobil listrik, ada juga 4 sepeda motor, paket umroh dan perjalanan wisata. Ada juga logam mulia, serta berbagai gadget dan smartwatch. Jangan sampai kalian lewatin kesempatan terbaik ini ya. Kang Asep, ini ngobrolin seputaran JNE ya. Punya cerita pengalaman seru apa nggak selama bekerja sama dengan JNE? Jadi dulu itu kita ada giveaway yang kita bagi-bagi buat pelanggan JNE dan pelanggan Kremlin tentunya. Itu lumayan bagus waktu itu ya, optimasinya, dan istilahnya yang saya salut dari JNE itu adalah fast responnya. Fast responnya itu juara lah gitu. Jadi keluhan kita ditangani dengan cepat, dan keluhan pelanggan juga ditangani dengan cepat 24 jam. Itu yang membedakan antara JNE dengan jasa ekspedisi yang lain. Dan tentunya ada yang benang merahnya itu adalah CSR-nya itu sama. Gitu kan, salah satunya itu ya tentang, kalau Kremlin tadi dibilang kan, Kremlin itu ada buat umrohin karyawan. Nah sama juga kan, JNE juga sering bikin seperti itu. Jadi itu yang membuat kita lebih nyaman dengan JNE dibandingin dengan ekspedisi yang lain. Gitu. Kang, pelajaran terbesar dari perjalanan Kremlin selama ini apa Kang? Pelajaran terbesar? Apa ya? Ternyata yang tadi saya bilang di awal bahwa pelajaran terbesar itu di Kremlin yang membuka mata saya itu adalah betapa kita bisa ngebahagiain orang lain dengan rezeki kita, dengan karya kita. Allah pun membahagiakan kita gitu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung kita membantu orang lain, kita pun juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang istilahnya luar biasa yang saya rasakan sekarang itu, seperti itulah intinya gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik dengan apa yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah berbuat baik dari apa yang kamu dapatkan. Iya, betul. Luar biasa. Gitu. Kang Asep, ini nih kalau misalnya ya berbuat baik, kita juga pengen berbuat baik sama seperti kayak Kang Asep. Misalnya aku pengen bikin brand nih, Kang, pikiran. Ada nggak pesan-pesan dari Kang Asep buat anak muda nih yang pengen mulai bikin brand sendiri seperti apa? Buat teman-teman di sana yang pengen bikin brand, ya intinya kreativitas Anda harus bisa melampaui orang-orang. Dan jangan pernah berhenti bermimpi tentunya. Gitu. Jangan pernah berhenti bermimpi untuk menggapai cita-cita kalian setinggi-tingginya, dan berusaha keras untuk menggapainya, tapi dengan tentunya dengan cara yang baik gitu, dengan jalan yang baik tentunya. Jadi kalau menyangkut masalah brand sih, Anda brand itu harus punya identitas. Harus punya identitas. Betul, itu nomor satu. Di samping ya
modal tentunya, kreatif dan tapi brand ini memang harus punya identitas itu. Kayak Kremlin identitasnya itu Japanese art style gitu. Jadi nggak pernah lari dari situ. Jangan tergiur dengan apa istilahnya perkembangan yang terlalu cepat ini kan. Tetap kita harus punya jati diri gitu. Mau ikut juga tetap benang merahnya harus ada. Jadi intinya Anda harus pede dengan brand Anda gitu. Jangan ikut-ikut orang lain gitu. Yang lagi ramah apa, ikutin. FOMO gitu ya? Jangan FOMO, jangan FOMO. Oke. Gitu Jadi harus aja. tetap punya ciri khas. Betul. Kalau mau ngikutin boleh, tapi harus tetap kita punya ciri khas masing-masing. Betul. Itu ya, Kang? Betul, itu yang benar. Oke. Dan karena baik banget nih Kang Asep, katanya kita bakal kasih giveaway ya? Oh iya, tentu. Ada giveaway ya, Kang? Iya, boleh. Kang Asep mungkin boleh kasih 2 pertanyaan yang nanti bakal bisa langsung teman JNE jawab di kolom komentar ya. Tapi sebelum teman JNE jawab pertanyaan, boleh dulu nih teman JNE untuk ikuti syarat buat ikutan giveaway-nya ya. Di bawah sini ada juga. Nah, ini dia. Ayo Kang Asep, kita kasih 2 pertanyaan ya buat teman JNE jawab langsung ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan tanggal dan bulan ulang tahun Kremlin? Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan 3 kolaborasi yang pernah Kremlin lakukan selama 4 tahun ke belakang ini. Itu aja. Oke, silakan dijawab di kolom komentar. Kang Asep, aku penasaran banget ya. Ada gebrakan-gebrakan apa lagi nggak nih dari Kremlin? Kalau gebrakan, bukan gebrakan kali ya. Nih. Harapan atau harapannya, boleh harapannya. Harapan Kremlin sih berhubung ini bareng JNE ya. Ya. Mudah-mudahan gimana kalau misalnya teman-teman yang nonton ini setuju nggak? Kalau setuju nanti ketik aja di kolom komentar yang banyak ya. Setuju nggak Kremlin kolaborasi produk, mau itu jaket, mau itu celana, mau itu t-shirt sama JNE. Dan pastinya akan lebih keren dong. Setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar. Setuju dong. Gitu ya. Tunggu, aku mau langsung nulis setuju. Oh ya harus dong ya. Ayo tulis di bawah sini ya. Ih lucu tuh Kang. Oh iya dong. Mudah-mudahan ya kita aminin bareng-bareng ya. Amin. Semoga. Pasti akan keren lah. Pasti Keren banget itu Mudah-mudahan pasti. keren. Ya. Oke, kita aminin bareng-bareng. Semoga nanti harapan dan kolaborasinya benar-benar terwujud barengan sama JNE ya Kang. Betul. Terima kasih Kang Asep dari Sama-sama. Kremlin. Udah share banyak ceritanya buat kita. Sampai jumpa di episode cerita bersama brand lokal berikutnya. Bye-bye. Do you stop pulling?